Jadi hati kita, pikiran kita, angan-angan kita semua tinggal di sana, saudara. 20 tahun lalu, 30 tahun, 40 tahun yang lalu. Padahal Tuhan adalah Tuhan yang progresif dan dia terus bergerak sampai hari ini. Dan sekarang stop untuk mengingat-ingat semua. Bukan berarti kita linglung, saudaraku. Peristiwa itu masih kita ingat. Tapi jangan dihidupi. Jangan engkau seakan-akan hidup di masa lalu. Do not dwell on the past. Shalom, saudaraku. Saya membaca akan firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-43, ayat yang ke-18 dan 19. Dan ini pesan Tuhan yang sangat berharga, saudara. Kalau Anda membaca, merenungkannya, maka ini dahsyat sekali. Dan ini berbicara pada saudara hari ini. Saya bacakan, saudaraku ya. Ayat 18. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ayat 19, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Padang gurun yang kering akan dibuat jalan oleh Tuhan. Dan sungai-sungai di padang belantara. Sungai-sungai gambaran dari kehidupan. Jadi sesuatu yang tadinya padang gurun, kering, padang belantara, onak duri, dibuat jalan dan ada sungai-sungai yang merupakan gambaran dari kehidupan. Nah, kemudian dilanjutkan, ini saya tambah, saudaraku, ayat yang ke-20. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung onta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Saudaraku, ini janji Tuhan luar biasa, tetapi ada pesan di mana kalau kita menerima janji yang luar biasa itu, dikatakan di padang gurun akan Tuhan buat jalan, kemudian di tempat kering akan ada sungai yang memberi hidup, bahkan binatang hutan akan memuliakan Tuhan, serigala dan burung onta itu akan memuliakan Tuhan. Ini tentunya adalah makna bukan harafiah, saudaraku. Ini artinya nanti kita akan menyaksikan bahwa mereka-mereka, orang-orang yang dalam perjalanan hidup kita ini seperti binatang hutan gitu ya, seperti burung onta yang liar itu, mereka akan datang dan mereka akan menyembah Tuhan. Saudaraku, karena apa? Karena ada jalan yang Tuhan buat. Nah, inilah yang menjadi pengharapan dan kerinduan kita. Saudara, saya, anak-anak Tuhan, punya janji ini, saudaraku. Gereja Tuhan punya janji ini. Tetapi ada bagian kita yang harus kita lakukan, yaitu apa? Jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Yang dahulu itu bukan saja yang jelek-jelek, saudaraku. Masa lalu itu kan ada yang baik-baik juga, ada yang indah-indah. Kemudian ada juga yang tidak baik, saudaraku ya. Kegagalan, kepedihan di masa lalu, itu ada, saudara, ada. Tetapi juga keberhasilan masa lalu. Tuhan katakan, kalau kamu ingin melihat bagaimana aku buat jalan di padang gurun, di mana aku akan membuat sungai-sungai itu mengalir di padang belantara, sehingga ada kehidupan di dalam perjalanan hidupmu. Saudaraku, kalau kita merindukan itu, syarat pertama, kita harus meninggalkan semua yang di belakang kita.
Jangan ingat-ingat. Seringkali kita ini sukanya mengingat-ingat dulu aku pernah berhasil, dulu aku pernah sukses. Tuhan berkata sudah stop dengan bernostalgia tentang hebatnya dirimu di masa lalu. Yang penting sekarang, saudara, bagaimana sekarang? Jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan jangan perhatikan hal-hal yang di zaman purbakala. Kalau purbakala itu biasanya barang-barang antik ya saudaraku. Yang antik-antik itu sudahlah, tinggalkan. Tapi biasanya barang antik itu disayang ya. Wah ini berharga begitu ya. Bahkan ada juga yang saya sering sampaikan, kepahitan-kepahitan masa lalu dijadikan barang antik yang dipelihara, disimpan. Nah itu harus kita buang. Karena apa? Karena Tuhan akan membuat sesuatu yang baru. Ya, dikatakan ayat 19. Coba ulang. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Jadi kalau jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu itu, terjemahan NIV-nya juga asik, saudara. Dikatakan do not dwell on the past. Dwell itu tinggal. Jadi kita ada di tahun 2025, tapi kita tinggalnya di 20-30 tahun yang lalu. Jadi hati kita, pikiran kita, angan-angan kita semua tinggal di sana, saudara. 20 tahun lalu, 30 tahun, 40 tahun yang lalu. Padahal Tuhan adalah Tuhan yang progresif dan dia terus bergerak sampai hari ini. Dan sekarang stop untuk mengingat-ingat semua. Bukan berarti kita linglung, saudaraku. Peristiwa itu masih kita ingat. Tapi jangan dihidupi. Jangan engkau seakan-akan hidup di masa lalu. Do not dwell on the past. Jangan tinggal di masa lalu. Itu ya artinya mengingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan memperhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Nah, saudaraku, kata lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru itu, wah, ini ajaib, saudaraku ya. Tetapi kita ini ngalami kesulitan. Di situ dikatakan di sini, belumkah kamu mengetahuinya? Padahal sekarang sudah tumbuh. Coba diulang ya. Lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Tuhan sudah numbuhkan, tapi kita nggak bisa lihat karena mata kita terus berpaling ke masa lalu. Padahal ini sesuatu yang baru yang Tuhan sedang kerjakan. Nah, di sini karena pikiran terus-menerus ditarik ke belakang ke zaman dahulu, zaman purbakala, maka standar kita pun standar masa lalu. Padahal Roh Kudus adalah roh yang dinamis dan progresif, saudaraku ya, terus bergerak maju. Coba lihat Filipi 3 ayat 13 dan 14, ini Rasul Paulus, saudara. Ini menarik untuk disimak, saudara. Di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-13-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Lupakan, saudaraku. Keberhasilan dan kegagalan masa lalu, lupakan. Mari kita menatap hari ini dan esok bersama dengan Tuhan Roh Kudus. Saudara, kita nggak tahu Tuhan masih kasih kepada Anda, kepada saya berapa waktu sampai dia datang nanti kali kedua. Tapi ayo kita lakukan ini. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara, hadapan kita ada banyak pekerjaan, ada banyak tugas yang harus kita kerjakan. Dan ayat 14, dan berjalan kepada tujuan. Benar? Tidak, saudaraku. Tertulis di situ apa? Baca sama-sama. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Oh, di depan ada hadiah loh, saudaraku. Nanti kalau kita selesai dengan semua yang sementara di bumi ini, kita di
di hadapan Tuhan, kita ya entah itu Tuhan datang dan kita diangkat ketemu Dia, ataukah kita pulang duluan, kita akan memperoleh hadiah, saudara. Hadiahnya luar biasa. Jadi Tuhan itu nyuruh Anda, saya bekerja, melakukan apa yang di depan kita, tugas yang Tuhan taruh di depan kita, itu bukan tanpa reward, ada hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi, saudara, ini merupakan motivasi bagi saudara dan saya yang masih muda, yang setengah baya ataupun sudah merasa lanjut usia. Saya katakan kita yang sudah di atas 60 tahun harus tetap semangat, saudaraku. Kemarin saya membaca sebuah tulisan kecil gitu ya, dan saya geleng-geleng kepala. Benar juga, sekarang ini yang bikin geger dunia loh, saudaraku, bukan kota, bukan provinsi, bukan negara, tapi dunia. Itu orang-orang yang umurnya di atas 70 tahun. Donald Trump, Vladimir Putin, dan Xi Jinping. Saya nggak tahu Xi Jinping umurnya berapa. Kalau Donald Trump dan ini Putin ini sudah 70 tahun ke atas. Jadi saudara yang umurnya baru 60-an, saudara akan menggoncang dunia lah. Itu contohnya yang goncang dunia, tapi secara positif ya. Jadi bukan goncang dunia untuk bikin heboh, tapi menggoncang dunia dengan Injil, kasih Kristus, dan kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.